Puji nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu semuanya. Puji Tuhan Bapak Ibu, kita bersyukur kita boleh ada di tempat ini. Kita boleh bersama-sama bersekutu dengan Tuhan. Baik Bapak Ibu, kita bersama-sama akan belajar apa yang menjadi pesan Tuhan buat setiap kita. Saya percaya setiap kita terus rindu ya untuk terus diperlengkapi berkaitan pesan Tuhan yang datang kepada setiap kita. Kita sama-sama belajar Bapak Ibu. Pesannya gini, menjadi bait yang berfungsi sebagaimana mestinya. Menjadi bait yang berfungsi sebagaimana mestinya. Apa yang dimaksudkan? Menjadi bait yang berfungsi sebagaimana mestinya Bapak Ibu. Artinya Tuhan sedang mengingatkan hal ini kepada setiap kita. Ya. Artinya kalau Tuhan ingatkan, artinya sangat penting kan gitu. Ya, Pak Ishak sudah menjabarkan pesan Tuhan ini dan saya percaya setiap kita boleh menangkapnya ya Bapak Ibu ya. Kita boleh meresponinya, kita boleh juga mengaplikasikannya di dalam kehidupan setiap kita masing-masing. Karena sangat disayangkan kalau kita sebagai umat-umat Tuhan tidak meresponi pesan Tuhan ya. Jadi nanti pesannya berlalu begitu saja kan sangat disayangkan ya. Tapi sebelum kita masuk Bapak Ibu, ada pertanyaan buat setiap kita. Mengapa Tuhan memberikan pesan ini kepada setiap kita? Kan gitu. Di ujung tahun 2025 ini Bapak Ibu ya. Ya. Apakah Tuhan menemukan bahwa sepanjang tahun ini gereja Tuhan atau kita sebagai bait Allah berfungsi sebagaimana mestinya atau tidak kan gitu. Itu pertanyaan buat setiap kita. Jangan-jangan gini, jangan-jangan yang Tuhan temukan ya sebaliknya malah tidak berfungsi dengan sebagaimana mestinya kan gitu. Makanya Tuhan ingatkan ini kepada setiap kita sebagai suatu peringatan buat setiap kita juga. Agar kita di tahun ke depan kita berfungsi sesuai dengan apa yang Tuhan mau kan gitu. Ya, nanti kita akan belajar Bapak Ibu ya. Ya jangan-jangan ini yang Tuhan temukan di dalam kehidupan setiap kita sebagai gereja Tuhan, sebagai bait Allah. Ya. Ya dan perlu kita tangkap ini Bapak Ibu ya, kita perlu responi dengan baik ya. Nah kita mau lihat Bapak Ibu, kita tidak akan berlama-lama. Kita lihat Matius ini dasarnya. Injil Matius 21 ayat 13. Injil Matius pasal 21 ayat 13 berkata gini. Dan berkata kepada mereka, ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa. Tetapi kamu dikatakan apa? Menjadikannya sarang penyamun. Dikatakan tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Nah kalau kita melihat ayat ini sesungguhnya memperlihatkan tentang reaksi Yesus ketika ia melihat, ketika ia mendapati bahwa bait suci atau rumah Tuhan dijadikan sebagai sarang penyamun Bapak Ibu ya. Nah kita mau lihat secara cepat ada 3 reaksi Yesus di dalam perikop ini Bapak Ibu ya. Yang pertama, reaksi pertama Yesus marah. Wajar gak kalau Tuhan marah Bapak Ibu? Wajar ya? Ya, sangat wajar. Iya. Karena Yesus melihat ketidaksesuaian. Iya. Saya percaya kita pun sama, ketika melihat sesuatu yang tidak sesuai pasti ada rasa marah ya, geram ya melihat sesuatu. Pak Ishak jelaskan tentang contoh yang sangat sederhana, sangat kita mudah menangkapnya tentang kursi makan ya. Saya coba renungkan lah, iya ya. Kadang saya pelakunya Bapak Ibu ya. Aduh, saya makanya sangat menemplak gitu jadinya. Sederhana tapi menemplak. Iya. Tanpa sadar. Ya mungkin bukan saya aja Bapak Ibu ya. Ada juga sebagian orang ya pulang bawa barang taruh di tempat kursi makan Bapak Ibu. Kan gak sesuai taruh. Apalagi taruh helm lagi di situ kan. Taruh tas pula. Belanjaan dari pasar itu udah gak nyambung sekali itu. Iya kan. Tuhan melihat ketidaksesuaian. Apalagi yang Tuhan lihat? Tuhan lihat kemunafikan di sana. Tuhan melihat adanya kekosongan tentang rasa haus akan Allah. Kemunafikan yang dimaksud adalah tujuannya sangat bagus untuk mempermudah orang yang datang untuk mempersembahkan korban. Gak perlu bawa jauh-jauh korban persembahan yang harus dipersembahkan kan gitu. Sudah ada di bait suci tinggal beli kan nggak cacat, nggak capek gitu ya.
Tujuannya sangat bagus, tapi Tuhan melihat tentang ketidaksesuaian. Apa yang reaksi Yesus kita bisa melihat? Yesus tentunya marah. Iya. Dia mengobrak-abrikan segala sesuatunya. Yang kedua, reaksi yang kedua secara cepat Bapak Ibu. Yang reaksi kedua adalah mengusir. Mengusir dan juga menegur dengan keras dan berani. Wah, ini sikap ini, reaksi ini sangat penting di dalam kehidupan setiap kita sebagai orang-orang percaya. Mengusir, menegur dan juga dengan berani juga menegurnya gitu. Tanpa ada pemakluman terhadap siapapun. Terhadap status apapun. Karena di situ ada para imam Bapak Ibu ya. Ada ahli-ahli Taurat juga di sana. Kan ada bahasa yang mengatakan ya maklumlah. Kalau pemakluman yang saya lihat sekarang Bapak Ibu tentang orang-orang yang berjualan bukan pada tempatnya. Trotoar dijadikan tempat jualan loh Bapak Ibu. Coba kita lihat. Tapi ada suara mayoritas yang mengatakan harus dimaklumin, dia lagi cari penghidupan. Yang namanya salah ya salah. Ya kan? Kan ada banyak orang-orang yang menyuarakan seperti itu. Ya udah kasihlah kesempatan. Kalau bukan tempatnya ya jangan kan gitu. Ya kalau mungkin zaman Yesus pada saat itu orang berjualannya jelas. Mungkin zaman sekarang mungkin terlihat halus gitu. Gak jualan merpati dan kambing domba. Tapi sesuatu yang lain yang dibungkus dengan baik gitu. Seharusnya bait Allah secara fisik. Iya. Menjadi tempat orang untuk mengalami perjumpaan, bersekutu dengan Tuhan. Menjadi tempat sesuatu harus ngomongin Bapak Ibu. Jadi menggosip ya. Membuang sampah. Kan tidak harusnya seperti itu kan Bapak Ibu ya. Seharusnya gereja di mana tempat terjadi perkara-perkara yang dahsyat. Tapi kadang-kadang dijadikan tempat pertunjukan. Bedanya tidak jualan kambing dan merpati saja. Tapi dijadikan sebagai tempat pertunjukan. Makanya ketika Tuhan memberikan kesempatan buat setiap kita melayani. Betul-betul kita harus selaras. Karena tidak selaras. Itu pertunjukan. Bukan tempatnya. Reaksi ketiga. Reaksi ketiga, Yesus menyucikan bait Allah. Itu sesuai dengan tema Alkitabnya Bapak Ibu. Yesus menyucikan bait Allah. Menyucikan artinya membersihkan, memurnikan, menguduskan, mengembalikan kepada fungsinya yang semula. Dan kita tahu dampaknya, Pak Ishak juga sudah jabarkan. Dampaknya sangat luar biasa. Bagaimana terjadi kesembuhan di sana. Bagaimana terjadi kelepasan di sana. Seharusnya seperti itu. Iya. Tuhan mau terjadi seperti itu. Gerejanya berfungsi. Bait Allah, kita sebagai orang-orang percaya harus berfungsi seperti itu. Berdampak. Iya kan? Jadi ini yang Tuhan ingatkan kepada setiap kita. Berfungsi. Sebagaimana mestinya. Coba kita evaluasi kembali. Coba kita bercermin ulang. Apakah selama ini kita berfungsi atau tidak kan gitu? Atau kadang-kadang berfungsi, kadang-kadang tidak. Ya. Tuhan ingatkan supaya kita sebagai gereja Tuhan, sebagai bait-Nya, berfungsi sebagaimana mestinya. Nah kita ini harus tangkap ini Bapak Ibu. Kita bersyukur Tuhan memberikan pesan ini kepada setiap kita. Kita akan melihat Bapak Ibu apa yang menjadi inti pesan Tuhan buat setiap kita. Ini penting, saya akan bacakan buat setiap kita Bapak Ibu, pelan-pelan Bapak Ibu ya. Kita tangkap bersama-sama. Dikatakan gini. Tuhan ingin bait-Nya tetap dan senantiasa berfungsi sebagaimana mestinya. Jangan disalahartikan bahwa telah terjadi suatu kejahatan dan pelanggaran besar di rumah Tuhan. Sehingga Tuhan memberikan pesannya ini. Bukan itu isunya, karena begitu mengasihinya Tuhan akan gerejanya ini. Maka hal kecil apapun selalu ia ingatkan. Banyak hal yang Tuhan sudah rancang untuk perkara yang besar. Perkara yang luar biasa bagi gerejanya. Namun jangan sampai hal yang luar biasa tersebut menjadi biasa. Nah ini nih sangat berbahaya sekali. Gara-gara sudah sekian lama diperlakukan sebagai hal yang biasa. Masih ada lanjutannya.
berbicara tentang bait Allah, jangan berfokus hanya sebatas pengertian gedung gereja dan isinya saja. Namun juga berbicara juga tentang pribadi orang percaya. Siapa yang dimaksudkan kita Bapak Ibu? Karena menganggap biasa ya jadi biasa. Itu kan kurang elok ya namanya Bapak Ibu ya. Ya. Jadi kita dari hal yang kecil Tuhan sudah ingatkan kepada setiap kita. Ada dua bagian yang disampaikan Pak Ishak sebelum kita masuk poin Bapak Ibu. Yang pertama, miliki kemampuan untuk mengoreksi diri sendiri. Atau self-critical tentang apapun sesuai tatanan yang seharusnya. Itu poin yang pertama. Yang kedua, miliki keputusan yang tegas untuk mengembalikan segala yang telah bergeser ke fungsi semula. Pagi hari ini Bapak Ibu saya tidak akan panjang-panjang ya. Kita akan melihat satu hal. Apalagi yang kita sama-sama tangkap Bapak Ibu. Ini yang sama-sama kita tangkap. Miliki kemampuan untuk bisa membedakan. Miliki kemampuan untuk bisa membedakan dan juga tegas terhadap diri sendiri. Jadi dua bagian yang perlu kita garis bawahi dari poin ini Bapak Ibu. Ya. Bisa atau mampu membedakan dan tegas terhadap diri sendiri. Ya. Artinya kalau kita mempelajari Bapak Ibu ya, memiliki kemampuan untuk bisa membedakan ini sangatlah penting. Mengapa? Supaya tidak terjadi percampuran antara yang kudus dan yang tidak kudus. Antara yang suci dan yang tidak suci. Sesuatu yang sesuai atau yang tidak sesuai. Ini harus punya kemampuan membedakan. Karena gini, kalau kita kembali kepada teks dasar kita, ada sekelas imam yang tidak bisa membedakan. Ketika Yesus hadir, Yesus memperlihatkan sesuatu. Ya, Yesus memperlihatkan bahwa Yesus adalah pribadi yang mampu membedakan. Ya, saya melihat bahwa Yesus sedang memberikan contoh teladan bagi setiap kita gerejanya. Yang saya renungkan, jangan-jangan gini, para imam juga sebetulnya mengerti, bisa membedakan, tetapi tidak mau bertindak, itu masalahnya tuh gitu. Ya. Apa yang Yesus lakukan? Mengobrak-abrik. Bait Allah dijadikan tempat sarang apa? Penyamun. Saya ingat Bapak Ibu ya, kalau di zaman sekarang ya, kalau di kota mungkin gak terasa ya Bapak Ibu ya. Kadang tempat gereja itu dijadikan tempat berpesta loh Bapak Ibu ya. Saya gak ngomong tentang di kotanya Bapak Ibu ya. Tapi ini di daerah ya. Wah ini kalau di Natal ini, waduh kentara banget ini. Habis ibadah, ada pesta poranya loh. Dengan mimbar yang sama, ada juga dangdut loh. Bukan dangdut rohani. Dangdut, habis ibadah. Habis ibadah nih, ada perayaan. Ada acara khusus. Makanya kalau saya pulang kampung dibilangnya saya itu teleng. Gak nyambung. Ini kan perayaan. Kenapa gak ikut terlibat? Acara ibadah Natal kita sudah selesai. Tetapi ada acara lanjutan. Yaitu, pesta. Mungkin Bapak Ibu mempertanyakan, benar gak? Nanti sekali-sekali ya. Ada waktu pulang ke daerah ya. Setiap gereja. Harusnya gereja di mana Allah itu hadir. Di mana perkara-perkara dahsyat itu terjadi. Dijadikan tempat seperti itu. Gak jualan. Tapi acaranya berbeda gitu. Pertanyaan saya, ketika di bait Allah dijadikan tempat seperti itu. Kira-kira ada perkara besar gak terjadi di sana Bapak Ibu? Tuhan pun masuk jijik mungkin lihatnya. Gak main-main, segala lagu-lagu yang tidak jelas itu ada di dalam rumah Tuhan. Sudah tidak bisa mengerti dan memahami apakah bait ini tujuannya, fungsinya untuk apa. Udah gak mengerti, udah gak memahami. Harusnya kan tempat bait Allah itu kan terjadinya perjumpaan kan gitu. Terjadinya perkara-perkara dahsyat.
Ya, Yesus memberikan teladan. Ya. Dengan reaksi yang kita bisa melihat, harus bisa membedakan. Jangan sampai gini, gereja Tuhan di masa sekarang tidak bisa membedakan gitu. Ya. Gereja ditempatkan untuk menjadi partner untuk bisnis. Hati-hati, itu halus itu. Takutnya nanti ada yang cocok. Kalau kita lihat di dalam Matius 21 ayat 13 mengatakan gini. Ada satu penekanan yang kita bisa lihat di sini. Dikatakan nih, dan berkata kepada mereka, ada tertulis rumahku akan disebut rumah doa. Tetapi kamu dikatakan. Siapa yang dimaksud Bapak Ibu? Apakah cuma para imam saja ini maksud? Tidak. Gereja Tuhan. Kita sebagai gerejanya, sebagai bait Allah. Ya, dengan tegas mengatakan, tetapi kamu. Ya, tidak semua orang. Tetapi orang-orang yang terlibat, orang-orang yang tidak selaras, orang-orang yang tidak sejalan dengan Tuhan. Orang-orang yang suka berkompromi. Orang-orang yang tidak bisa memisahkan sesuatu dengan yang lain gitu. Ya, artinya Tuhan sedang menyadarkan setiap kita agar kita berfungsi. Sebagaimana mestinya yang Tuhan rindukan terjadi di dalam kehidupan setiap kita. Dan kita bisa melihat ada dampak yang sangat besar ketika kembali berfungsi bait Allah itu. Ya. Ada mujizat, ada kuasa Tuhan yang dinyatakan di sana. Ya. Tapi kalau kita melihat di ayat 14 Bapak Ibu, ketika terjadi mujizat, ya ada orang yang gak suka loh. Ya, ayat 14-15 kita lihat Bapak Ibu. Ada sekelompok orang yang jengkel ketika mengembalikan bait Allah kepada fungsinya. Ada yang gak suka, ada yang marah. Ya. Dikatakan apa ayat 14-15? Maka datanglah orang-orang buta dan orang-orang timpang kepadanya dalam bait Allah itu dan mereka disembuhkannya. Tetapi ketika imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat melihat mukjizat-mukjizat yang buatnya itu. Dan anak-anak yang berseru dalam bait Allah. Hosana bagi anak Daud. Bagian terakhirnya kita bisa lihat. Hati mereka apa? Harusnya senang gitu loh. Jadi terbalik. Terjadi mukjizat, kuasa Allah dinyatakan secara dahsyat. Ya, ada yang jengkel, ada yang tidak suka, ada yang tidak menerima. Mungkin Pak saya sampaikan tentang kursi. Mungkin kebiasaan orang di dalam keluarga taruh kursi di situ. Dipindahkan sama orang yang bisa membedakan, ini bukan tempatnya. Malah marah. Kalau marah kita sepa aja orang kayak gitu kan. Makanya pulang saya bercermin ulang, nggak akan kutaruh lagi di sini kan. Aduh. Iya, itu karena mendarat sekali gitu kan. Sesuatu yang kecil, sesuatu yang gak terpikirkan. Jadi aku langsung teriak, jangan ada yang taruh barang di sini, aku bilang ya. Yang saya takutkan sesuatu yang kecil yang gak kelihatan. Tuhan bilang itu bukan tempatnya. Gak apa-apa Tuhan. Ini sudah terbiasa. Kira-kira ada pemakluman gak kalau Tuhan lihat kayak gitu? Gak ada pemakluman, Tuhan akan acak-acak itu. Tuhan akan gulingkan. Nah, kita mau lihat nanti contohnya Bapak Ibu. Ternyata ada contoh, ya banyak contohnya Bapak Ibu. Salah satunya tentang bait Allah yang berfungsi seperti apa yang Tuhan maksud. Kita mau lihat Bapak Ibu. Ini contoh yang sangat luar biasa, udah sering kita baca ayat ini Bapak Ibu. Kisah Para Rasul pasal 3. Ayat 1-10, tetapi saya akan baca secara cepat ayat 3-8 saja Bapak Ibu. Kisah Para Rasul pasal 3. Berfungsi itu seperti ini yang Tuhan mau tuh gitu, maksudnya tuh gitu. Supaya kita punya gambarannya Bapak Ibu. Dikatakan gini, ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, lihat kepada kami. Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Ayat 6 ini menjadi penekanannya. Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada pada aku. Tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu demi nama Yesus Kristus. Dikatakan apa? Orang Nazaret itu berjalanlah
Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika, ini dahsyat banget. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari. Dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah. Berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Nah, apa yang kita lihat dari ayat ini? Seharusnya bait Allah yang berfungsi itu seperti itu gitu loh. Ada orang-orang yang mengalami kesembuhan ketika ada perjumpaan dengan Yohanes dan Petrus. Ada orang-orang yang dimerdekakan, dilepaskan ketika ketemu orang-orang yang berfungsi sebagaimana mestinya. Ada Petrus dan Yohanes yang berfungsi sebagai sebuah gambaran bait suci yang berfungsi. Ini buat saya, buat kita semuanya Bapak Ibu. Harusnya keberadaan kita sebagai bait suci bisa melepaskan orang-orang yang terbelenggu. Entah itu terbelenggu narkoba, pergaulan bebas, ketidakserasian hidup, perilaku, penyimpangan yang terjadi. Seharusnya berfungsi itu seperti itu gitu. Bagaimana terjadi pemulihan? Keberadaan kita sebagai bait suci harus membawa itu kan. Pemulihan, kesembuhan, kelepasan. Dikatakan emas dan perak tidak ada padaku. Demi nama Yesus orang Nazaret itu berjalanlah. Kuasanya sama. Fungsinya sama. Bisa gak kita lakukan seperti itu Bapak Ibu? Oh sangat bisa. Masalahnya adalah gereja Tuhan tidak berfungsi hari-hari ini. Ya. Ada kuasa yang sama. Tuhan panggil kita untuk berfungsi. Kalau tidak berfungsi, berfungsi. Nah pesan ini datang kepada setiap kita. Tuhan mengembalikan kita kepada fungsi kita. Sesuai dengan tujuannya. Jangan keberadaan kita justru menjadi sebaliknya Bapak Ibu. Bukan orang mengalami sesuatu yang dahsyat, malah orang tuh jadi babi liat Bapak Ibu ya. Ketemu orang-orang percaya jadi malah kusut gitu. Tidak ada pencerahan yang terjadi. Ya, mestinya gini, orang ketemu saya, orang bermasalah harusnya ada pencerahan yang terjadi. Ada sesuatu orang yang ngalamin sesuatu dari Tuhan. Bukan keberadaan saya ketika ketemu saya, malah pulang tuh kusut gitu. Sayanya gak berfungsi jadinya gitu. Atau juga namain masalah. Orang cerita punya masalah. Kita juga ikut namain masalah. Harusnya kan kita melepaskan kan. Membebaskan. Mempengaruhi. Ya tentunya mempengaruhi tentang nilai-nilai kerajaan surga. Jangan terbalik-terbalik. Selain juga punya kemampuan membedakan Bapak Ibu, perlu yang namanya tegas dalam diri sendiri itu. Karena kalau orang gak tegas susah untuk kembali kepada fungsi yang semestinya. Nah, kita mau lihat dua bagian Bapak Ibu ya, secara cepat. Kenapa kita mesti tegas terhadap diri kita sendiri Bapak Ibu? Itu sangat penting. Tegas itu bicara tentang hidup tertib, hidup teratur, hidup disiplin. Itu tegas itu. Tidak boleh abu-abu. Karena kita tidak bisa membangun orang lain kalau kita tidak hidup dalam ini. Tidak hidup tertib, tidak hidup teratur, dan tidak hidup disiplin. Gak akan bisa membangun orang. Lah tujuan bait Allah berfungsi untuk apa? Untuk membangun salah satunya. Mari kita lihat Efesus pasal 4 ayat 29 sampai 32. Jadi supaya kita bisa melihat tentang tujuan. Kenapa kita mesti harus berfungsi. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Tetapi pakailah perkataan yang baik untuk apa? Untuk membangun ternyata. Di mana perlu supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Ayat 30, dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah dimeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. 31, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra,
dan saling mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Jadi salah satu fungsi dari bait Allah adalah untuk apa? Membangun. Untuk bisa membangun, Alkitab katakan kita harus membuang segala bentuk kejahatan, geram, kemarahan. Karena kalau ada itu susah berfungsinya gitu loh. Kita tidak bisa membangun kehidupan orang lain di sekitar kita. Tidak bisa membangun keluarga kita, komunitas kita, orang-orang yang dekat dengan kita. Mesti bersih dulu, harus kembali kepada fungsinya dulu. Baru bisa membangun orang lain. Makanya Yesus menyampaikan pesannya kepada setiap kita. Berfungsi sebagaimana mestinya. Tujuannya apa? Untuk membangun orang lain. Ya, jadi perlu hidup tertib, teratur dan disiplin. Ini saya lagi khotbahin diri saya sendiri Bapak. Penting banget. Karena kalau orang gak teratur, gak tertib, gak disiplin. Waduh, pabalatak udah itu. Gak bisa membangun orang-orang yang di sekitar kita. Jadi segala bentuk apapun yang gak sesuai. Kita mesti, bukan tempatnya. Kepahitan itu bukan tempatnya di dalam diri kita sebagai bait Allah. Gak cocok gitu. Yang kedua, bagian B. Tegas yang dimaksud itu adalah hidup dalam kekudusan Bapak Ibu. Ini sangat penting Bapak Ibu. Ini harus. Hidup dalam kekudusan itu harus. Kita harus mengingatkan diri kita siapa kita. Kita ini adalah bait Allah. Di mana Roh Kudus berdiam diri. 1 Petrus pasal 1 ayat 15-16. Supaya kita melihat ini Bapak Ibu. Dikatakan gini. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus. Di dalam apa? Seluruh loh. Bukan sebagian hidupmu. Tapi seluruh hidupmu. Sama seperti Dia yang kudus. Yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis kuduslah kamu. Sebab aku kudus. Ini perlu ketegasan ini dalam kehidupan setiap kita. Kita perlu mengingatkan diri kita sendiri. Bahwa siapa kita. Kita ini bait Allah. Di mana Roh Allah berdiam di dalam diri kita. Harusnya kita bersyukur Bapak Ibu. Ya. Dikatakan hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu. Artinya gak boleh setengah-setengah. Mari kita tangkap ini Bapak Ibu. Dan mari kita berfungsi sebagaimana mestinya. Sesuai apa yang Tuhan rindukan dalam kehidupan setiap kita. Tuhan Yesus memberkati.